Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulihi ajmain. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom yang kita rasakan saat ini. Selawat beriringan salam, tidak lupa kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktunya, sebelum memulai presentasi seminar pendidikan, baiklah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Mutiara Desa Madani dengan NIM B12662 izin mempresentasikan seminar pendidikan saya yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Literasi Siswa Melalui Pembelajaran Aktif dan Kreatif. Literasi adalah di mana kemampuan seseorang itu dalam memahami, mengolah, dan menggunakan informasi, di mana untuk di dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, dan bernegara. Nah, literasi ini tidak hanya mencakup kemampuan membaca dan menulis, tetapi ada juga dengan kemampuan berpikir kritis, di mana kita dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis kita. Yang kedua, dengan kemampuan menganalisis informasi, di mana kita dapat mampu menganalisis informasi-informasi yang terkait dengan literasi. Yang ketiga itu dengan kemampuan menyampaikan gagasan secara jelas, di mana kita dapat menyampaikan gagasan yang jelas itu dengan bagus, baik. Yang keempat itu dengan kemampuan memahami berbagai jenis teks, di mana kita dalam berliterasi itu kita dapat memahami berbagai jenis teks yaitu dengan teks baca, audiovisual, dan sebagainya. Nah, literasi menjadi dasar bagi siswa untuk belajar semua mata pelajaran dan mengembangkan kompetensi akademiknya maupun sosialnya. Nah, yang kedua itu adalah masalah literasi di sekolah. Tantangan utama literasi di sekolah ini adalah seperti berikut, di mana yang pertama itu rendahnya minat baca, di mana di dalam rendahnya minat baca tersebut siswa cenderung tidak bisa membaca. Yang kedua itu kurangnya bahan bacaan, di mana kurangnya bahan bacaan ini siswa tidak memahami bagaimana literasi itu di sekolah dengan kurangnya bahan bacaan tersebut, dengan misalnya seperti bukunya yang kurang atau bacanya. Yang ketiga itu dengan masih dominannya pembelajaran pasif, di mana belajar ini tidak hanya menggunakan dominan pembelajaran pasif, di mana bisa menggunakan pembelajaran aktif, kreatif, dan sebagainya. Nah, berdasarkan kondisi kelas sehari-hari, ada beberapa masalah literasi yang sering ditemui. Yang pertama, minat bacanya yang rendah, di mana siswa kurang tertarik membaca karena bahan bacaannya terbatas atau tidak sesuai usia. Yang kedua, membaca tanpa memahami, di mana siswa dapat membaca teks tetapi dapat menjelaskan isinya. Yang ketiga itu dengan pembelajaran pasif, di mana kita bisa menggunakan metode ceramah yang dominan, siswa bisa terlihat lebih aktif. Yang keempat itu minimnya media menarik. Kelas kurang didukung dengan bahan visual seperti kata-kata atau teks bergambar atau yang lainnya. Yang kelima itu dengan lingkungannya tidak mendukung, di mana kurangnya pojok baca, perpustakaannya mini, dan buku ceritanya jarang yang dimanfaatkan. Selanjutnya, pembelajaran aktif dan kreatif. Nah, pembelajaran aktif ini adalah
Pembelajaran yang mendorong siswa berperan sebagai subjek bukan objek, di mana ciri-cirinya yang pertama dengan siswa melakukan tugasnya atau kegiatannya bukan hanya mendengarkan, tetapi bisa dengan memahami, menjelaskan, atau menuliskan. Nah, yang kedua itu dengan ada interaksi dua arah antara guru dan siswa. Yang ketiga itu siswa bisa mencari jawabannya bukan hanya diberi jawaban. Nah, selanjutnya ada pembelajaran kreatif. Pembelajaran kreatif ini adalah pembelajaran yang menggunakan media, metode, dan aktivitas menarik agar siswanya tidak bosan atau tertarik dengan pembelajaran. Nah, ciri-ciri pembelajaran ini yaitu menggunakan media visual seperti gambar, grafik, kartu, tabel, dan sebagainya. Yang kedua itu dengan menggunakan permainan edukasi. Bisa menggunakan permainan edukasi seperti quizzes, word wall, atau kanzot, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu dengan mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa, di mana siswa uh, bisa melihat dengan nyata guru itu menjelaskan pembelajarannya dengan menarik, dengan yang nyata. Yang keempat, yaitu dengan memberi ruang siswa untuk menciptakan sesuatu, yaitu dengan menulis cerita, menggambar, membuat peta konsep, atau membuat mapping. Nah, pembelajaran aktif dan kreatif ini membuat proses belajarnya lebih hidup, yaitu bermakna, menyenangkan, dan lain sebagainya. Dengan terlibatnya langsung, siswa itu otomatis menjadi lebih terampil dalam membaca, memahami, dan menulis, sehingga kemampuan literasi mereka meningkat pesat. Selanjutnya ada strategi dalam meningkatkan literasi. Yaitu menurut Lee tahun 2010 ada beberapa strategi yang mudah diterapkan di kelas. Yang pertama ada namanya read aloud, yaitu membaca nyaring, di mana guru bisa membaca cerita atau teks narasi dengan intonasi yang jelas, lalu siswa menjawabnya pertanyaannya. Manfaatnya bisa memperluas kosakata, melatih konsentrasi, dan meningkatkan pemahaman. Yang kedua yaitu ada dengan picture and picture, di mana guru memberikan gambar-gambar yang disusun menjadi alur cerita dengan logis, di mana manfaatnya itu melatih logika cerita dan kemampuan menulis kalimat sederhana. Yang ketiga itu dengan mind mapping, di mana siswa bisa merangkum isi bacaan dalam bentuk peta konsep. Manfaatnya mampu memahami materi dari inti sari secara cepat. Yang keempat itu dengan jurnal harian, di mana siswa menulis pengalaman atau kegiatan setiap harinya, di mana dalam 3 atau 5 kalimat. Manfaatnya meningkatkan kemampuan menulis dan mengembangkan kebiasaan literasi. Yang keenam itu dengan diskusi kecil, di mana siswa itu bisa membaca teks atau berdiskusi secara langsung di kelas atau lalu mempresentasikannya hasilnya di depan kelas. Nah, manfaat itu bisa melatih literasi lisan dan berpikir kritis. Nah, selanjutnya ada contoh kegiatan literasi yang mudah diterapkan di kelas. Yang pertama itu menyusun cerita dari gambar. Misalnya yang pertama siswa itu menerima 4 atau 6 gambar. Nah, setelah siswa menerima 4 6 gambar, diurutkannya gambar tersebut menjadi sebuah cerita. Nah, setelah diurutkan, dibuatkanlahnya dalam menulis 4 atau 6 kalimat sederhana. Setelah itu dibacakan hasil dari sebuah cerita tadi di depan kelas. Nah, selanjutnya yaitu ada membaca 10 menit setiap hari. Nah, di mana siswa bisa membuat sebelum pelajaran dimulai, siswa bisa membaca buku bebas. Misalnya dengan kegiatan literasinya, bisa anak-anak itu membaca buku bebas dengan berjudul seperti cerita-cerita rakyat atau yang lainnya. Nah, setelah selesai dari itu, siswa bisa menyebutkan satu hal yang mereka pelajari atau dipresentasikan ke depan kelas. Atau siswa setelah membaca itu dapat menyimpulkan hasil dari yang dia baca.
tersebut. Nah, yang ketiga yaitu menulis berdasarkan gambar. Nah, guru menampilkan gambar. Nah, misalnya yaitu guru menampilkan gambar anak bermain. Nah, ibunya yang sedang memasak. Nah, uh, siswa tersebut bisa membuatkan dalam buku tulisnya uh, dari gambar yang telah ditempelkan di dalam papan tulis atau media sesuatu. Nah, siswa tersebut bisa membuatkan dari gambar tersebut sebuah kalimat sederhana. Nah, yang keempat itu ada kosakata, di mana guru bisa menyediakan kartu kata baru setiap minggu. Nah, siswa itu bisa membuat kalimat dari kartu kata yang telah disediakan di. Nah, selanjutnya itu ada peran guru dalam meningkatkan literasi. Menurut Hosman tahun 2014, ada beberapa peran guru dalam meningkatkan literasi ini. Yang pertama itu sebagai fasilitator, di mana kita bisa menyiapkan media, buku, gambar, dan kegiatannya yang menarik agar siswa itu lebih termotivasi dalam literasi. Yang kedua itu sebagai motivator, yaitu mendorong siswa agar mau mencoba membaca dan menulis setiap hari, di mana siswa itu bisa membacakan hasil buku cerita gambar yang telah dia baca dan menuliskannya di dalam kertas bukunya. Nah, yang ketiga itu dengan inovator, di mana menciptakan aktivitas kreatif yang membuat siswa tertarik. Uh, kita menciptakan aktivitas kreatif yang bisa membuat siswa itu tertarik terhadap pelajaran atau literasi kita di sekolah, bagaimana siswa itu termotivasi dalam pelajaran. Nah, yang keempat itu dengan pembimbing, yaitu membantu siswa yang masih kesulitan membaca atau menulis. Nah, misalnya ketika di dalam dia membaca sebuah buku cerita, nah di sana siswa itu tidak bisa membaca atau menulis, kesulitan dalam membaca atau menulis. Nah, dari yang dia baca tadi bisa dia mengambil kesimpulan dari baca tersebut dan akhirnya siswa tersebut bisa menuliskannya. Yang kelima yaitu sebagai evaluator, di mana kita bisa menilai perkembangan kemampuan literasi siswa tersebut secara proses dan hasilnya bukan hanya angka. Nah, sekianlah. Uh, Terakhir itu ada kesimpulan. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwasannya literasi ini adalah kemampuan dasar yang sangat penting bagi perkembangan siswa. Di mana literasi ini bisa kita terapkan di sekolah-sekolah dengan bisa membuat kemampuan dari perkembangan siswa tersebut secara aktif dan kreatif, di mana masih banyak tantangan dalam literasi ini di sekolah yang perlu diatasi. Nah, pembelajaran aktif dan kreatif ini membantu siswa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, strateginya tadi ada dari awal, picture-picture itu gambar, mapping itu bisa siswa menuliskan dalam peta konsep. Ada jurnal harian dan diskusi terkait dalam efektivitas meningkatkan literasi. Nah, guru itu memiliki peran besar dalam meningkatkan atau menciptakan suasana belajarnya yang menyenangkan dan kondusif atau bermakna. Nah, dengan penerapan literasi ini, kegiatan yang dilakukan anak atau kegiatan yang sederhananya, kemampuan literasinya, setiap siswa akan meningkat secara bertahap dan berkelanjutan. Nah, sekianlah presentasi seminar pendidikan oleh saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan atas ucapan dan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.